pertama itu kalau di tim kita ya lebih sering ngobrolin dulu apa ya namanya, kalau kita sebutnya PBL atau pembelajaran berbasis proyek itu lebih kepada pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, gimana dengan yang sudah sering kita terapkan? Saya juga nggak memungkiri sering menerapkan ya sebelum-sebelumnya. Katanya sebelum bertaubat ya. Sebelum mendapat pencerahan, saya itu banyak melakukan pembelajaran berbasis konten Bapak Ibu. Nah, ini sebelum dapat pencerahan ya. Jadi ini ada dua di layar Bapak Ibu, ada dua konsep tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Pasti nanya-nanya nih, Bapak Ibu yang lain nanya-nanya, kenapa langsung bahas pembelajaran berbasis kompetensi, padahal kan topiknya PBL, pembelajaran berbasis proyek. Kenapa pembelajaran berbasis konten? Nah, coba kita baca dulu pembeda dari berbasis kompetensi dengan konten. Nah, kalau kita lihat berbasis kompetensi Bapak Ibu, di situ di poin pertama ada berpusat pada kebutuhan murid. Nah, kita tanya diri gitu ya sebagai guru, kita refleksi apakah selama ini kita sudah menyajikan pembelajaran yang berbasis pada atau berpusat pada kebutuhan murid. Nah, ini standar-standar dari pembelajaran berbasis kompetensi, ciri-ciri atau apa namanya poin-poin prinsip dari pembelajaran berbasis kompetensi. Sedangkan kalau pembelajaran berbasis konten berpusat pada pencapaian kurikulum. Nah, ada dua hal yang berbeda dan sangat jauh apa namanya tujuan, sangat jauh dari kebutuhan murid ketika kita melihat prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis konten, bahwa memang ketika saya sekolah dulu, bahkan saya juga pernah menerapkan bahwa saya itu berpusat pada pencapaian kurikulum. Bahkan ketika pandemi, jujur ya Bapak Ibu, boleh cerita di kolom chat, pernah nggak berada di posisi saya? Ketika zaman pandemi itu panik karena kurikulum yang saya rancang, program semester yang saya rancang itu malah tidak memenuhi standar. Maksudnya banyak banget tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Nah, itu kira-kira masuk apakah sudah sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi atau memang pembelajaran basis konten ini udah kebagi ya, Bapak Ibu. Kemudian, kalau dulu pembelajaran berbasis konten kita itu memang tujuan belajarnya adalah untuk penyelesaian target gitu, target kurikulum. Kita kan sering ya bikin program semester yang kalau pekan ini harus tercapai tujuan pembelajaran ini. Dan bahkan kita berorientasi nilai Bapak Ibu. Saya tidak memungkiri saya pernah berada pada fase itu, benar-benar mengkategorikan seorang anak berdasarkan nilainya. Nah, ternyata itu adalah bagian dari pembelajaran berbasis konten Bapak Ibu. Kemudian kalau serangkaian menjawab serangkaian pertanyaan tes itu berdasarkan topiknya. Nah, ini bisa kita lihat juga. Kalau kita arahkan anak-anak, kalau anak-anak SD ya Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Anak-anak SD itu di buku-buku rata-rata itu terlihat bahwa kita diminta membaca sebuah teks, anak SD ya. Anak SD diminta baca sebuah teks, kemudian diminta menjawab teks tersebut, menjawab pertanyaan teks tersebut berdasarkan teks yang sudah dibaca. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk poin 3 ini. Kemudian, selanjutnya yang keempat, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata murid. Jadi, saya kan guru IPA ya Bapak Ibu. Mungkin teman-teman di sini ada yang serumpun, saya guru IPA di SMP, namun sekarang ditugaskan di SD. Jadi ketika ngajar di SMP saya juga ya, di SMP Lazuardi, itu kadang saya berpikir, anak-anak nanya, ini sebenarnya kalau kita belajar IPA fisika itu tujuannya apa, Miss? Maksudnya ngapain kita belajar ini, why-nya apa gitu. Anak-anak nanya, why-nya apa sih untuk belajar ini, tujuannya sebenarnya apa? Nah, ternyata ketika menerapkan pembelajaran berbasis konten Bapak Ibu, kita tidak menanamkan itu ke anak-anak. Kita malah lebih kepada yang penting tuntas aja gitu tujuan pembelajarannya, proxemnya, pokoknya tuntasnya poin-poin proxem itu adalah sebuah prestasi oleh guru ketika kita masih menerapkan pembelajaran berbasis konten. Kemudian yang terakhir nih, orientasi pada nilai akhir. Ini bukan PBL banget, bukan berbasis project banget, karena kita orientasi pada nilai akhir. Kita bisa bercermin pada masa lalu, di zaman-zaman kita sekolah dulu ya Bapak Ibu, kita pernah menemukan
fase di mana guru kita mengajar, terus ngambil nilai rapor itu berdasarkan nilai akhir ujian kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan itu? Kalau pernah boleh dong cerita sedikit. Jadi bisa spill-spill masa kolonialnya dulu nih waktu belajar di SD dulu, di SMP, di SMA, pokoknya ketika duduk di bangku sekolah dulu, boleh dong diceritain masa-masa kolonial kolonial yang dialami sesuai nggak di pembelajaran berbasis konten yang saya perlihatkan di layar ini. Apakah benar ketika kemarin ujian itu mendapatkan nilai sekian malah itu yang masuk di rapor tanpa mempertimbangkan atau mengkolaborasikan ya, melibatkan nilai-nilai proses yang sudah dilalui selama beberapa bulan. Nah, ayo Bapak Ibu boleh boleh spill-spill ceritanya di kolom chat, bentar dibantu Kak Rere lah baca gitu ya, komen-komen di kolom chat. Nanti saya juga bantu lihat. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebelah. Apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis kompetensi itu? Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu ya, sudah berada pada fase menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi. Kalaupun belum, mari kita setelah ini bergerak untuk melakukan perubahan di minimal kelas kita dulu. Di kelas kecil kita dulu untuk melakukan perubahan, bertransformasi dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Karena muara-muaranya ini itu akan kita ke arah-arah pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Jadi kalau dari pembelajaran berbasis konten mau ke pembelajaran berbasis proyek itu mungkin akan sedikit berat gitu kalau belum pernah menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu yang paling awal itu kita merancang pembelajaran berpusat pada kebutuhan murid. Nah, yang sekarang kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Mas Nadiem itu semua bermuaranya ke sini, berpusat pada kebutuhan murid, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep yang mendalam dan mengasah keterampilan. Nah, ini yang anak-anak sering tanyakan, kenapa sih kita harus belajar matematika aljabar, tujuannya apa di kehidupan nyata? Ini selalu yang ditanyakan anak-anak biasanya sama kita, sama guru-guru ya. Bapak Ibu pernah nggak merasakan itu? Anak-anak nanya, kenapa saya harus belajar ini, Miss? Gitu. Untuk apa? Emang saya menggunakan ketika nanti saya lulus gitu. Nah, yang perlu ditanamkan itu memang adalah pemahaman konsepnya, Bapak Ibu. Contextual learning-nya, Bapak Ibu mungkin atau di sini bahkan sudah menerapkan, nanti bisa sharing juga untuk pembelajaran basis kompetensi ini. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Bukan hanya sekedar berdasar pada tes aja dengan diakhiri nilai. Orientasi pada nilai akhir pula, gitu ya. Jadi kita perlu menunjukkan kinerja, perlu menunjukkan proses. Kemudian yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata murid. Pembelajaran berbasis proyek. Nanti saya perlihatkan beberapa contoh yang sudah kami terapkan, Bapak Ibu, hasil portofolio anak-anak dari pembelajaran berbasis proyek supaya kita nggak ngawang-ngawang gitu ya. Seperti apa sih yang dicerita Miss Emi ini seperti apa. Nah, yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Jadi output-nya itu adalah apa yang didapat pada proses melalui asesmen formatif dan juga penguasaan kompetensi yang sudah diperoleh selama proses tersebut. Itu yang menjadi keluaran dari pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kalau kita lihat tadi pembelajaran berbasis konten memang dia orientasinya pada nilai akhir ya Bapak Ibu. Semoga kita sudah tidak berada pada jalan itu. Semoga kita selesai di sesi ini kita bergerak menuju perubahan, kita beralih ke pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek. Ini mungkin sedikit pengantar aja ya, pembeda konsep dari pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten.